Sama dengan dibilang tadi Pak Fredrik. Seorang koruptor kemudian di Bandung itu apa namanya Pak? Suka miskin gitu loh. Mereka tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Saya usul sebenarnya Mas Andro. Kalau malam ini coba misalnya penjara kita yang paling serius itu apa? Nusa Kambangan. Saya bilang kenapa kita tidak tempatkan mereka di Nusa Kambangan juga sebagai pesan. Tadi udah dibilang Daniel. Semua yang dikemplang itu adalah hajat hidup orang banyak. Kembali soal kematian saya tidak bicara teologi. Tapi dalam konteks ini saya praktisi hukum. Tadi Kurnia mengatakan ini sudah diuji berkali-kali di Mahkamah Konstitusi. Hukuman mati itu tidak melanggar hak asasi manusia. Justru para koruptorlah yang melanggar hak asasi orang. Oleh karena itu menurut saya, coba kita terapkan yang saya bilang. Hal yang berbeda, yang barangkali benchmarking kita tidak tepat misalnya Eropa. Sehingga kita perlakukan misalnya ketika Anda misalnya keluar dari penjara. Misalnya gini loh Pak Andro. Ini bukan kesalahan para koruptor juga. Kesalahan Andro atau kita juga semuanya. Orang sudah koruptor misalnya, sudah melakukan gemblang, apalagi pejabat publik. Keluar dia masih disambut sebagai hero, Pak Andro. Nah maksud saya perspektif kita malam ini, saya bilang, soal debat teologi daripada Tuhan bukan soal kapasitas saya. Tapi saya bicara norma. Sampai konteks ini Amerika aja, sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati kok. Sehingga itu yang kita bilang, kita berharap dari deterrent effect misalnya. Karena toh dia tahu undang-undang ini apa risikonya, toh ditabrak-tabrak karena dipikir. Dia juga bisa seperti Bang Mahdir bayar hakim, dan itu fakta. Jangan kita tutup-tutupi. Saya bayar hakim? Enggak maksud saya. Pengadilan kita tidak baik-baik katanya. Misalnya, saya kira Saur, ya, bukan. Saya terus terang. Bukan. Bang, kita tidak menyerang personal ya Bang, kita tidak menyerang personal. Pengadilan kita tidak, saya mengatakan, pengadilan kita tidak baik-baik, saya mengatakan, Hakim Agung. Hakim masih banyak di penjara karena korupsi. Bukan Bang Mahdir. Saur Siagir mengatakan. Oleh karena itu kalau saya, bukan Bang Mahdir. Bang Mahdir mengatakan pengadilan kita tidak baik. Tapi saya mengatakan, banyak hakim. Bang Andro. Oknum. Banyak, bukan sekedar oknum. Sudah hakim agung. Itu yang saya bilang beberapa hakim kita. Demi Allah dia mengatakan keadilan. Tetapi dia malah menurut saya sama. Hakim-hakim kita, Saur Siagian, penegak hukum, dikasih sepertiga. Kalau coba tadi Pak Fredrik Hakim yang nggak benar, ini pertama juga target kita harus hukuman mati, bukan sekedar kemudian pelaku ekonomi, karena mereka sebagai wakil Tuhan gitu loh Pak Andro. Itu sebabnya menurut saya kembali, ini bukan soal kebencian kepada siapapun, tidak. Tetapi soal kemanusiaan, soal cinta, supaya kita selamat semua. Ditanggapi dulu singkat, boleh? Pak Madi sebelum ke Bang Daniel. Saya bukan apa-apa ya. Saya kalau dikatakan bahwa seolah-olah saya ini juga ikut main-main dengan membayar hakim, ya. Soal pengadilan. Saya pikir ya itu ya bisa dicek lah, ya. Saur, saya terima uang saja. Ya. Enggak. Bang Abang jangan serius, karena saya enggak. Ini sangat serius. Enggak. Ya. Saya bilang tadi Abang pengadilan tidak baik-baik. Enggak ada saya tuduh Bang Padri, jangan juga digeser. Saya mengatakan. Kalau menyangkut uang, ya, uang 27 miliar saja saya kembalikan, saya serahkan. Untuk memberikan contoh kepada orang. Ya. Advokat itu bukan orang yang bisa disogok, bisa disuap. Ya, atau mau nilep uang. Karena kita ingin menunjukkan bahwa kami ini punya integritas. Ya, punya kepribadian. Ya, pekerjaan kita ini adalah pekerjaan terhormat. Jadi saya kira ya tolonglah jangan membuat insinuasi bahwa orang lain ikut cawe-cawe dengan Bang Mahdir, saya ya. harus tanggapi. Saya tidak pernah tidur Anda. Anda juga jangan itu. Tadi Mahdir mengatakan pengadilan kita, bukan saya bilang Mahdir bermain. Jangan juga dong. Saya marah sama Abang kalau Abang jadi geser. Cuman Abang bilang saya mengamini kalau Abang menuduh pengadilan kita tidak baik. Saur Siagian mengatakan banyak hakim kemudian melakukan korupsi. Jadi Abang jangan juga baper seakan-akan saya tuduh, tidak Bang. Cuma saya amini Abang mengatakan pengadilan kita tidak baik. Saya cuma menguatkan pernyataan Mas Daniel tadi bahwa Presiden kita menawarkan mungkin salah satu jalan keluar. Itu kan tawaran soal pengembalian oleh para koruptor terhadap apa yang dicuri. Saya pikir itu sebuah terobosan hukum.
walaupun di dalam hukum kita nggak ada celah untuk mengembalikan kemudian prosesnya diteruskan. Tapi sebagai terobosan hukum itu saya pikir menarik, ya, daripada dikejar-kejar menghitungnya susah, ya, karena ini sangat besar yang diambil, kemudian mereka juga membawa modalnya keluar dan sebagainya. Sebegitu salah satu jalan keluar yang juga mungkin belum bisa dilaksanakan juga. Belum tentu juga orang mau kembalikan gitu. Iya, pertama begini. Apa mau ngaku gitu loh? Begini, sikap politik Presiden Prabowo itu saya sering gunakan istilah akumulatif advantage. Mengakumulasikan kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan kepemimpinan sebelumnya. Kepemimpinan sebelumnya punya banyak alpa, banyak sekali. Nah, itulah yang kemudian harus diperbaiki hari ini. Yang baik-baik diakumulasikan. Nah, misalnya salah satu yang perlu diperbaiki adalah model-model penanganan pemberantasan korupsi. Pak Prabowo pilihannya tidak ingin seolah-olah penuh riuh begitu, penuh heroisme, tapi kemudian beliau fokus pada tujuan utamanya, apa? Kesejahteraan. Maka itu yang didesain dan diinginkan oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian para tanda kutip koruptor ini ingin taubat, istilah beliau bahkan ingin mengembalikan semua apa-apa yang sudah dikorupsi, monggo lakukan itu. Nanti dibicarakan mekanisme hukumnya seperti apa. Namun bukan berarti menggugurkan hukuman terhadap mereka. Prosesnya harus tetap dilakukan. Terkait hukuman mati kan sederhana, Mbak Maria. Pak Prabowo. Kan hukuman mati sudah ada instrumennya tadi disebutkan. Syarat-syaratnya itu ada. Undang-undang itu sudah menyediakan instrumen untuk melakukan hukuman mati dengan syarat A, B, C, D. Kemudian yang ketiga, Maria dan Andro. Saya tadi teringat yang disampaikan oleh abang saya ini, Bang Saur. Ternyata Bang Saur ini dia sangat ngefans sebenarnya dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena yang beliau sampaikan tadi, misalnya dipikirkan penjara khusus terkait dengan koruptor. Di rapat terbatas kabinet yang lalu, Pak Prabowo sampaikan begini, Pak Menteri Inpas, coba Anda pikirkan penjara khusus koruptor. Mirip-mirip, itu disampaikan di rapat kabinet terbatas. Anda pikirkan penjara khusus koruptor, jangan seperti yang penjara yang ada sekarang gitu. Jadi seperti Alcatraz lah beliau gitu kan, sambil bercanda. Beliau sampaikan artinya apa? Pak Prabowo sudah mikirkan hal-hal yang seperti itu. Tapi catatan Pak Prabowo, kita jangan terlalu fokus pada upaya menghukum orang lain, tapi kita fokus pada upaya bagaimana hak-hak publik itu bisa dikembalikan. Kemudian dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga bukan hanya wacana Bang, tapi implementasinya nyata dirasakan oleh rakyat. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa.